Seiring malam dengan melepas persaraan di ujung bulu. Seiring salam dengan serbakan susu jaringan sepuluh. Lapun-lapun cembalo gerak-gerakan susu. Ampun kami kepada Tuhan, maaf kami kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Asap Politik Kota Jambi beserta istri, beserta ibu Aderio, alhamdulillah. Yang sama kita hormati Sekretaris Satpol PP, para kadin, siap. Yang kedua, kapanpun diundang harus siap. Diundang jam 11 jam 10 malam. Ustaz diundang besok secara Maidan. Siap. Nah, bicara dosa Makassar harus siap. Kan ada Ustaz diundang malam-malam. Siap. Itu disusun kalau ada yasin, ada tahlil, ada doa, ada sambutan, ada sholat duha, langkah banyak nih, woi. Termasuk juga jawab pertanyaan tertulis kayak Ustaz Somad. Jadi kalau udah disiapin seperti itu, mental semua juga saya. Tapi alhamdulillah kalau dulu saya masih bisa saya ajak kawan asisten berdua kadang-kadang sini. Sekarang mereka ada lagi saya. Nggak berani dikit. Tak apa-apa asal masuk Satpol PP tidak masalah. Kenapa? Kenal saya sama Pak Kasat. Dulu saya takutin Pak Kasat ini. Waktu beliau jadi camat pasar, ada rencana beliau mau jadi Kapak Kesra. Pasar. Nah, kalau beliau jadi Kapak Kasar lagi itu cara ngomongnya, gemetar juga saya. Rupanya terbawa juga ke Kasat Satpol PP ini kayak gitu. Setelah dipelajari, setelah saya dekatin, saya coba nih yang dekat-dekat nih, orang-orang kayak gitu dekatin ya. Rupanya tidak, mulutnya baik, ngomong kencang, tapi hati, woi. Wa ista'azan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau Allah mengizinkan barang siapa yang sesungguhnya mensyukuri nikmatku, kata Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu kepadanya. Sebaliknya barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka Allah akan berikan suatu azab yang kali pergi. Yang mana bentuk syukur tadi? Lah sudah katanya karyawan kita, lah sudah salah, bukan langsung dipecat. Dikasih SP dulu 1, 2, 3, masih dibina dulu, dijadikan supir pribadi, dijadikan tempat jaga dulu, supaya membina mental kita. Akan tetapi kalau dia mensyukuri binaan-binaan Pak Kasat tadi, dia mengevaluasikan diri, apa kesalahan saya yang selama ini. Oh, ini bentuknya rupanya Pak Kasat mendidik dan membina saya supaya saya bisa bertahan di Satpol PP ini. Karena kita tetap kufur kepada nikmat Allah, tak bisa lagi pecah kalau Pak Kasat, pecat langsung.
masuk media sosial Pak Bustari memecat karyawannya karena pungli ditambah pulau narkoba itu marah. Makanya timbullah profesional, timbullah apa itu humanis, timbullah tegas, timbullah agamis. Ada kalau alhamdulillah. Apakah ini semua terjadi di OPD-OPD lain? Tidak. Rupanya di Satpol PP itu agamisnya juga cukup tinggi. Makanya surat nikmat itu kata Ustaz Daskan, ya, saya ingin saya petik kata kalimat Ustaz Daskan. Syukuri nikmatmu itu dengan jabatan. Jabatan itu berapa lama kita akan memegangkan jabatan itu? Paling lama selama wali kota menjadi wali kota 5 tahun jabatan itu akan kita dapat. Atau kita akan pensiun daripada jabatan itu, karena jabatan itu tidak kekal dan abadi selamanya, dan suatu saat akan ditarik dan dicabut itu punya jabatan. Lalu apa yang akan dibawakan? Evaluasi, bersyukur kepada Allah, bertasakur kepada Allah, evaluasi diri, bertafakur kepada Allah, evaluasi diri. Makanya dalam evaluasi diri, wahai kasati, akan tetapi ngalir terus apa yang kita perbuat, kita tinggalkan di Satpol PP ini. Kebaikan itu mengarah kepada akhir rahwiyah, yaitu akhirat. Nanti akan terkenal. Sekarang ini kita tidak mengenangkan kebaikan-kebaikan orang yang telah baik tadi. Akan tetapi kalau orang yang telah baik tadi telah dicabutkan oleh Allah sampai ke alam kubur, kita merasakan, oh bapak itu baik nian. Yang membuat dia itu baik pertama itu mengalir terus setiap orang yang sholat di masjid ini, ngalir terus berbadan amalia ibadah-ibadahnya terus dia sampaikan. Dia ajarkan semua kasat Satpol PP semuanya untuk menegakkan kebaikan. Apa yang perlu kita syukuri yaitu nikmat Allah. Apa itu nikmat Allah? Yang pertama adalah nikmat fitriyah. Apa itu nikmat fitriyah? Nikmat fitriyah itu adalah nikmat organ tubuh kita, anggota tubuh kita. Ini nikmat fitriyah, bersyukur kita kepada Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kata Allah, Allah telah keluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing. Tidak satu pun sedikit pun kita mengetahui setelah itu. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati kita. Tujuan kita itu adalah untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi dulu waktu kita lahir itu tidak ada dengar sedikit pun. Sedikit pun kita tidak mengetahui. Di saat ditiupkan ruh ke dalam diri kita, baru dia merasakan penglihatannya, baru dia merasakan pendengarannya, baru diberikan hatinya. Tujuan itu adalah bersyukur terhadap nikmat fitriyah. Ada calon-calon staf atau yang nak masuk ke Satpol PP ini, kriterianya itu adalah orang yang kurang tangan docek siko misalnya, atau kakinya lepas siko, ada yang masuk sini. Pasti yang lengkap, tangan lengkap, mata jeli, telinga tidak tuli, hati apalagi, kakinya pun lengkap. Semua itu adalah masuk kriteria penilaian orang yang akan melamar di Satpol PP itu adalah orang yang lengkap memiliki organ tubuh terjadi tadi. Setelah kita sudah dipilihkan dengan organ tubuh yang baik tadi lengkap benar, boleh masuk kepada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi. Ini mau di Satpol PP ini. Kalau saya tidak bisa karate atau taekwondo, saya pun tidak diterima di Satpol PP ini. Karena semuanya itu adalah merupakan suatu syarat untuk masuk Satpol PP. Yang pertama, memiliki nikmat fitriyah yang lengkap dan benar. Syukuri itu semuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kalau saya cantik, bersyukur karena saya diterima karena kecantikan saya, karena saya masuk nikah dan karena kegantengan saya masuk kepada Satpol PP. Karena kita perlu humanis, perlu agamis di situ. Kenapa kita perlu humanis? Kita perlu bisa mengomongkan sama masyarakat itu dengan baik dan benar sehingga dia tidak tersinggung. Itulah harapan daripada visi daripada Satpol PP ini semuanya.
bersyukur. Yang pertama, nikmat fitriyah yang harus kita syukuri. Yang kedua itu nikmat yang kita syukuri itu adalah nikmat ikhtiariyah. Nikmat ikhtiariyah itu tidak boleh kita itu iri, tidak boleh kita iri, tidak boleh kita hasut, tidak boleh sakit hati. Apa contohnya? Batasan ikhtiariyah itu adalah nikmat hasil usaha kita, ikhtiar kita. Jangan kita iri dengan rezeki saudara-saudara, kawan-kawan kita dalam satu ruangan. Itulah rezeki dia. Karena tidak mensyukuri itu semuanya, akhirnya kita berbuat kufur terhadap nikmat. Tanah yang kita miliki, rumah yang kita punyai, mobil yang kita miliki, sawah yang kita punyai, ladang yang kita miliki, kebun karet yang kita punyai, sawit yang kita punyai, semua itu adalah merupakan suatu nikmat ikhtiariyah kita selama ini. Wajar beliau jadi kasat, beliau punya mobil pun ditempel-tempel semua itu. Tidak ada mobil yang ada di kasat seluruh provinsi dan lengkap kayak gitu. Ada pinggir nomor kayak di sini. Ada lengkap ini. Mulai beliau jadi kasat langsung ditempel juga lebar-lebar. Langsung. Tidak ada tuh. Jadi apa itu? Nikmat jabatan. Jabatan tadi, ikhtiariyah itu adalah nikmat jabatan yang Allah titipkan. Hari ini merupakan suatu jabatan Pak Bustari mengajak kita semuanya ini untuk mensyukuri nikmat yang ada yang kita berikan. Jadi kabit, bersyukurlah kita jadi kabit. Tidak semua orang mau bisa jadi kabit. Saya nak jadi kabit sampai sekarang nak jadi. Nak jadi kabak tak cukup. Dia jadi garang sampai sekarang tidak. Tujuan Pak Bustari ini sampaikan susah untuk wali kota sana. Ada kabit pulau sini yang ceramah sana ini kan. Dia ada PDP. Nah, kita titik ke Jawa Makassar. Ya, ini kita bisa situlah. Dikit-dikit. Tidak juga jadi. Pak Tony, tak jadi dia. Jadi bersyukur kita dititipkan nikmat dari sekretaris, nikmat dari kabit, nikmat dari kasubit, diterima pun jadi status dari Satpol PP. Bersyukur karena banyak betul pemuda-pemudi Kota Jambi ini ingin masuk untuk sebagai karyawan di Satpol PP ini. Pakaian yang gagah dikasih puluh tiap tahun. Sepatu dikasih, ini dikasih, ini pun agak gagah. Mulai naik mobil itu turun. Kalau ada orang demo duluan dapat dia maju ke depan. Kan seperti itu. Maka gua pada di pasar Satpol PP itu iya. Tapi apa? Gagah dunia saja. Jadi jabatan dunia ini jangan kita terlalu muluk-muluk untuk di dunia ini. Bekal nanti itu di akhirat nanti kelak. Sekarang ini Pak Kasat kita mengajarkan akhirat tadi. Dunia sudah kita perbaiki sekarang. Masjid sudah kita bangun. Semua semua mental kita harus kita siapkan. Sekarang rohaniah kita akan kita isi. Diajarlah Pak Bustari ini. Mari kita tingkatkan hati kita, rohaniah kita ini, supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi semua itu diajarkan kebaikan-kebaikan. Inilah yang dikatakan nikmat ikhtiariyah. Nikmat jabatan tadi. Namun dulu saya nyiapin di malam-malam tadi itu. Apa boleh yang disampaikan syukur-syukur ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat alamah. Perlu kita bersyukur nikmat alamah ini. Nikmat alamah itu nikmat alam. Tanpa air kita mati, tanpa angin kita mati, tanpa udara kita mati, tanpa udara kita tidak bisa menghirup. Coba hidung kita hadap ke atas semuanya. Hujan nanti masuk dalam hidung ini. Itu semua nikmat alamah itu syukuri. Kita karena alam kita bisa diberikan suatu kesegaran, karena udara kita bisa dibagi kesegaran, bisa menghirup udara kita merupakan suatu nikmat Allah. Itu nikmat-nikmat alam yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat diniyah. Nikmat diniyah itu adalah nikmat agama. Pak Bustari mengajak kita kepada mensyukurkan nikmat agama ini dengan jalur yaitu kita sholat duha bersama. Kenapa kita sholat duha? Yaitu katanya persebanyakkanlah kita berdoa kepada Allah, memohonlah kepada Allah supaya diturunkan rezeki. Tapi kalau Rasulullah
pasti ada terbatas-batas di situ. Ada yang menurut sahabat itu, itulah nikmat diniyah tadi. Pak Kasat mengajak kita dengan agama ini sebagai bahan bekal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang terakhir, nikmat yang terakhir yang perlu kita syukuri adalah nikmat ukhrawiyah. Semua apa yang kita kerjakan di atas dunia ini tujuannya itu adalah alam akhirat. Dunia ini apa yang kita perbuatkan semuanya ini adalah untuk bekal kita di alam akhirat nantinya. Sedekah pun yang kita berikan semua bekal di akhirat. Berdoa kita, sholat semua bekal kita di alam akhirat. Makanya kita bilang apa? Sesungguhnya kalau kita wa'izqala Luqman libni wa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wah, ketika Luqman itu berkata kepada anaknya waktu ia memberikan pelajaran, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Ini pelajaran ini bagi orang tua, sebagai kita sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Hu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Pak Bustari ini menyelamatkan wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Saat ini keluarga Satpol PP ini, jagakan dirimu dan jagakan semua Satpol PP satu kesatuan ini. Pak Kasat ini menjaga kita semua. Dari apa? Dari api neraka. Kenapa api neraka? Karena api neraka itu banyak manusia dan batu-batu di dalamnya. Jangan sampai ados dari sekian banyak Satpol PP ini ada di dalam api neraka. Karena itu banyak dari manusia dan batu di dalamnya. Makanya Pak Bustari ajak kepada kita, jagalah diri kita, jagalah kita supaya kita terhindar daripada api neraka. Itulah wasiat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Kalau kamu mensekutukan Allah itu merupakan suatu kezaliman yang besar. Apa yang ditanamkannya? Yang pertama ditanamkannya itu adalah nilai agama, akhlak, tauhid, akidah. Akmalul mu'minina iman ahsanul khuluq. Orang mukmin yang sempurna itu adalah orang yang baik akhlaknya. Pungli, apakah baik itu? Tidak. Akhlak buruk. Narkoba, apakah baik itu? Tidak. Berjudi, apakah baik? Tidak. Berzina, apakah baik? Tidak. Minuman keras, apakah baik? Tidak. Itu semuanya itu akan kita hindarkan semuanya. Makanya ditanamkan kepada anak kita adalah bersyukur dengan tujuan ukhrawiyah tadi, adalah mengharapkan nilai yang disampaikan oleh Luqman kepada anak kita adalah nilai agama dan tauhid. Kedua, wasiat Luqman itu kepada anaknya, ajarkan anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini pelajaran yang diberikan oleh Pak Kasat kepada kita, semuanya itu berikan pelajaran. Woi, nanti kalau saya ajakkan kamu ini ke musala semuanya, kamu juga nanti di rumah ajakkan anak-anakmu ke musala di wilayah rumah masing-masing. Itulah perbandingan perumpamaannya kita nanti. Kalau di sini di kantor kita diajak oleh Pak Kasat, Pak pimpinan kita, tiba di rumah nanti salurkan lagi, ajakkanlah anak-anakmu untuk bisa beribadah di musala di tempat kamu masing-masing. Itulah nilai etibar kita yang bisa kita ambil oleh Pak Kasat ini. Yaitu apa? Pelajaran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita cerita dikit mengenai cerita yang nama sahabat Rasulullah. Sahabat Al-Qamah tidak bisa meninggal dunia karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia tidak melupakan ibunya waktu itu saat itu lagi dalam keadaan tua yang renta, yang tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah dia pedulikan. Itulah penyebab Al-Qamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu setiap itu Rasulullah katakan, wahai ibunya Al-Qamah, maukah engkau memaafkan anakmu yang sadar sakratul maut? Lama ibunya itu berpikir di saat itu. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kumpulkan semua kayu bakar, panggilkan Al-Qamah itu, masukkan dalam kayu bakar itu, bakarkan Al-Qamah itu dalam keadaan hidup-hidup. Setelah itu ibunya mengatakan, ya Rasulullah, saya tak tahan melihat anak saya dibakar hidup-hidup di hadapanku dengan kayu bakar yang begitu panas. Akhirnya itu orang tuanya Al-Qamah itu memaafkan kesalahan-kesalahan Al-Qamah. Wahai para sahabat, coba tengokkan kembali Al-Qamah itu, bimbingkan Al-Qamah itu, lakin tarkinkan apakah Al-Qamah itu bisa mengucapkan itu. Setelah ibunya memaafkannya,
kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan mudah diucapkan oleh alqamah. Berarti penyebab alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia durhaka kepada ibunya yang tua renta saat itu. Kalau kita masih memiliki ibu orang tua kita yang sehat, bapak yang sehat, ibu yang sehat, berbuat baik dan berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Itu adalah bentuk ucapan rasa syukur kita punya nikmat, dan nikmat itu berikan kepada orang tua tak akan terbalas nikmat yang kita punya yang akan kita berikan kepada kedua orang tua. Anda lebih memikirkan istri dan keluargamu, sedangkan ibumu yang telah hidup masih hidup saat ini engkau lupakan. Itulah penyebab daripada alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau memang orang tua kita telah meninggal dunia, maka doakan, kirimkan al-fatihah supaya di alam kubur diterangkan oleh Allah, dan juga supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan juga seluruh amal ibadah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perjuangkan kepada kita semuanya. Inilah yang ditanamkan Luqman kepada anaknya, yaitu bagaimana menanamkan kepada anaknya untuk berbuat baik dan bersyukur kita kepada Allah. Terakhir adalah titipan Luqman kepada anaknya, belajarlah bertanggung jawab. Hari ini Pak Kasat itu memberikan suatu nasihat kepada semua Satpol PP, bertanggung jawablah kepada tugas-tugas kita. Bertanggung jawablah dengan tegas. Jauhkan sifat-sifat yang tercela, jauhkan sifat-sifat pungli, jauhkan semuanya itu. Semua sudah ada diaturkan oleh Allah rezeki. Tidak akan beramal baik apabila yang kita dapatkan yang tidak hak, karena kita sudah diaturkanlah semua rezeki yang kita punyakan. Dengan jabatan itu kita memiliki kekuasaan, kita memudahkan untuk mendapatkan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak bertanya. Doa. Ikut dia loh. Bagaimana? Bukan ada panjang lagi gitu. Kadang dipanjang ke setengah jam. Ada ya? Dosa lah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha mengampuni.